dengan Dharma Warcana yang akan dibawakan oleh adik kita, siswa Pastraman Purnawidya, adik kita kelas 8 yang bernama Dewa Ngakan Made Kenzi Nayotama. Untuk itu kepada adik Dewa Ngakan Made Kenzi Nayotama, kami persilahkan. Ya, walaupun masih siswa, saya harap ini dapat memotivasi kepada generasi sebayanya untuk sama-sama untuk memajukan umat Hindu di Jabodetabek. Silahkan pada adik Dewa untuk memulai. Matur semua. Om Awigiramastu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Swastiastu. Pinandita larang istri yang saya sucikan, yang saya hormati Ibu Ketua Pasraman, yang terhormat Bapak Ketua Banjar, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Mas Dharma yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Dewa Ngakan Made Kenzi Nayotama. Pada kesempatan kali ini, saya ingin Dharma Wacana tentang Dana Punya. Latar belakang saya memilih tema ini karena saya melihat betapa pentingnya Dharma Wacana sebagai representasi dari yatnya yang merupakan pokok penting dari ajaran agama Hindu. Dalam kondisi sekarang ini, di mana zaman semakin maju, teknologi semakin canggih, berimbas kepada tingkat kepekaan yang semakin menurun. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya orang yang individual atau peduli dengan dirinya sendiri sehingga kurang memperhatikan lingkungan sekitarnya. Padahal, jika kita ingin sedikit peduli dengan lingkungan sekitar kita, maka akan kita saksikan banyak hal-hal yang sebenarnya membutuhkan uluran tangan kita, seperti sarana ibadah yang tidak memadai, sarana umumnya rusak, orang yang tidak mampu, dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan bantuan yang diberikan secara sukarela atau dalam agama Hindu disebut sebagai dana punya untuk mengatasi hal-hal tersebut. Dana punya secara umum sesuai asal katanya berasal dari dua kata, yaitu dana yang berarti pemberian atau persembahan dan punya yang berarti selamat, baik, bahagia, indah, dan suci. Sehingga dapat kita artikan dana punya adalah persembahan suci yang tulus dan ikhlas. Ini adalah implementasi dari ajaran Dharma dalam Hindu, yaitu yatnya atau korban suci yang tulus dan ikhlas. Dana punya adalah sarana untuk meningkatkan serada dan bakti kita kepada Sang Yang Widiwasa melalui pemberian atau penambahan yang tulus untuk tujuan mencapai kebahagiaan diri dan lingkungan. Di samping itu, dengan berdana punya, kita akan meningkatkan rasa kepedulian kita terhadap sesama. Pada zaman sekarang, masih terdapat orang yang sudah mampu tapi enggan untuk berdana punya atau berbagi harta kekayaannya untuk orang yang lebih membutuhkan. Dalam pelaksanaan dana punya, dengan tidak ikhlas akan membebankan dirinya. Harta yang digenggam dianggap sebagai miliknya sendiri tanpa harus dibagikan. Padahal dalam berdana punya kita harus memberikan tidak harus memberikan dalam suatu kemewahan dan dalam jumlah yang banyak. Masih banyak cara sederhana yang dapat kita gunakan sehingga tidak ada lagi alasan kita tidak dapat melakukan dana punya. Umat sedharma yang berbahagia, dana punya sangat mudah untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kecilnya itu menyumbangkan pakaian layak pakai untuk korban bencana alam. Secara lebih sederhananya lagi adalah bantu teman yang kesulitan dalam memahami suatu materi. Karena secara umum dana punya bukan hanya sebatas berbagi harta dan benda saja, tetapi dengan pengetahuan, tenaga, dan budi luhur juga termasuk dalam
berdana punya yang dapat dengan mudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak dan Ibu Masa Dharma, dalam berdana punya kita bukan hanya perlu memahami secara teori dan materi, tetapi kita perlu menjalankannya agar kita benar-benar tahu bagaimana manfaat yang akan kita peroleh dan kesadaran akan harus selalu sesama manusia saja, tetapi perlu juga dengan makhluk hidup lain seperti binatang, tumbuhan, dan termasuk alam. Karena kita hidup saling berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Maka, hendaknya kita memahami dana punya lebih baik lagi dengan beberapa sumber berikut. Menurut Swami Vivekananda, jenis-jenis dana punya terbagi atas. Dharma dana yang bermakna pemberian atau penyampaian budi pekerti luhur untuk merealisasikan ajaran Dharma. Yang kedua, widya dana, yakni memberikan ilmu pengetahuan yang baik sebagai bentuk pemberian yang tulus. Yang ketiga, arta dana, yaitu pemberian harta benda atau materi yang didapatkan dari jalan Dharma dan untuk tujuan yang baik pula. Menurut buku pedoman sederhana pelaksanaan agama Hindu dalam masa pembangunan dan juga tercantum dalam kitab Sangyang Kamayanikan, disebutkan ada beberapa kriteria dana punya. Yang pertama, Brahmadana, yaitu mengamalkan yang terakhir, Mahati dana, yaitu bertindak sebagai donor darah, mata, ginjal, dan bila perlu jiwanya sendiri atau atmahuti. Sedangkan menurut Sarasamscaya berdasarkan jenis pembagian dana punya, maka dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Dana punya desa, yaitu pemberian berupa tempat atau lahan yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, dana punya agama, yaitu dana punya yang berupa ajaran agama atau ilmu pengetahuan dan yang lainnya yang menyebabkan orang lain menjadi lebih pintar dan berbudi luhur. Yang ketiga, dana punya drawya, yaitu dana punya yang berupa harta benda yang menjadi kebutuhan. Ini sama halnya seperti arta dana. Dalam Sarasamscaya Sloka 261, 262, dan 263, dan Ramayana Sarga 2 bait 53-34 juga disebutkan bahwa harta yang didapat yaitu hasil guna karya sehendaknya dibagi 3 untuk kepentingan dharma sebesar 30%, kama sebesar 30%, modal usaha atau dana harta itu sebesar 40%. Lalu, sebenarnya apa manfaat dana punya? Dana punya sangat bermanfaat bagi yang memberikan maupun yang menerima. Dengan berdana punya, kita telah menunjukkan harta yang kita dapat sehingga akan menjadi keberkahan dan kebahagiaan bagi kita dan juga tentunya akan sangat bermanfaat bagi orang lain yang membutuhkan, meringankan beban sesama dan membantu nambah nilai spiritual serta nilai kepuasan jika dana punya yang didapatkan diaplikasikan untuk kepentingan umat dan kepentingan umum seperti pembangunan tempat ibadah dan sarana umum. Kita meyakini bahwa harta yang kita dapatkan dengan cara yang jujur dan didermakan secara baik dan tulus, maka akan mendapatkan pahala yang sangat banyak dan mendapatkan balasan rezeki darinya. Sebaliknya, jika kita memberikan harta benda yang didapatkan dengan cara yang tidak jujur, maka harta itu akan hilang dengan sendirinya. Hal ini banyak dijelaskan dalam kitab suci seperti Rekweda Mandala 1 Sukta 15 Sloka 8, Rekweda Bab Mandala 1 Sukta 125 Sloka 6, dan Manawa Dharma Sastra Bab 4 Sloka 26. Lontar Manawa Dharma Sastra menyatakan, hendaknya tidak jemu-jemunya ia berdana punya memberikan hartanya dan mempersembahkan sesajen dengan penuh keyakinan, memperoleh harta dengan cara yang benar dan dirumakan akan memperoleh tempat tertinggi. Keseimbangan antara kekayaan dan spiritual
harus tetap dipertahankan dan dijaga, yaitu dengan cara mengorbankan harta yang kita miliki untuk menolong orang lain maupun untuk kegiatan dalam keagamaan. Dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 2 dan 4 menyebutkan bahwa untuk dapat melepaskan ikatan duniawi seseorang hendaknya melakukan tiaga yang terdiri dari 3 wujud, yaitu yatnya, dana, dan tapa. Yatnya merupakan upacara korban suci yang dilandasi dengan kesucian dan rasa tulus ikhlas. Yang kedua, dana, pemberian yang dilakukan dengan dasar kesucian dan rasa tulus ikhlas. Yang ketiga, tapa, merupakan pengendalian diri baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Para hadirin yang berbahagia, berdana punya itu wajib dilakukan setiap orang untuk menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus serta meningkatkan kualitas diri seseorang. Karena bentuk dana punya tidak semata-mata berupa harta benda tetapi juga berupa bentuk-bentuk yang mendidik atau berupa doa kepada seseorang yang membutuhkan. Agar tidak percuma, dana punya yang kita berikanlah yang pantas untuk mendapatkan punya, dan tentu hati yang ikhlas agar tidak menjadi beban dalam diri kita. Dengan berdana punya dapat memupuk tali persaudaraan antar sesama dan kebersamaan yang tercapai. Oleh karena itu, kita sebagai umat Hindu yang mempunyai dan mengerti ajaran ini, marilah meningkatkan rasa kepedulian kita dan rasa persaudaraan kita dengan melakukan dana punya. Umat sedharma yang saya muliakan, demikianlah dharma wacana tentang dana punya yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga dapat menjadi pedoman kehidupan kita bersama untuk selalu bertingkah laku sesuai jalan dharma. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Nggih, semua. Om Santi 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 Om. SMP kelas 2 sudah berani berdiri di depan kita. Sekali lagi kami berikan aplaus. Mudah-mudahan Adik Dewa ini bisa memberikan motivasi juga, semangat juga pada rekan-rekannya. Karena kalaupun kita memiliki pengetahuan, kalau kita tidak berani mengungkapkan, mana orang bisa tahu pengetahuan yang kita miliki. Ya, setidak-tidaknya berani mengungkapkannya, tapi tidak asal bicara juga. Sekali lagi terima kasih Adik Dewa sudah menyampaikan Dharma Wacananya dengan tema Dana Punya. Semoga apa yang disampaikan mengingatkan kita-kita yang sudah berusia, dan ingat kembali juga untuk memberikan dana punya atas rezeki yang telah kita berikan untuk membantu sesama kita untuk bisa lebih maju lagi.